ibadah-ibadah setelahnya menjadi wasilah kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan sekalian, kita sampai pada mana ya, saya akan lupa ini. Meskipun di Mas Firdaus terakhir itu halaman 28. Apa kalimat awalnya? Hatta ada hatanya. Hatta tatana karul qulubu ini Bu. Oh yes. Sama yakona fil ardi yakon la ilaha illallah. Yang terakhir itu anu nggih. Hatta tatana karul qulubu wa takhtaliful aqawilu wa yakhtaliful ikhwan minal afal ummin fiddin. Itu yang terakhir nggih. Oh ya ya, oh ya. Soalnya nggonku sing separuh ki anu kosong. Ini kosong. Oke. Apa yang di situnya ya? Saya sudah. Kalau itu idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadirus sa'ah. Ampun nama tereng niku. Kalau tereng ini soalnya kitabnya kompilasi sih. Ini kita kompilasi. Wa minha idza ata'a ar-rajul imra'atahu wa aqwa ammahu ummahu. Sudah belum niku? Dari awal gitu. Dari awal itu kan fizikri amaratik tirabis sa'ah sampai hatta yakuna zuhdu riwayatan walau ra'uta sunnu'an. Terus hatta tu'inal mar'atu zawjaha ala tijarati wa qatul arhami wa fasful qalami wa dhuhur syahadati bizur. Sampun nggih. Oh iya ya. Yang wusidal amr itu belum? Idza wusidal atau la taqumus sa'ah hatta tarau umuran idzaman lam tuhaddisu biha anfusakum yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tas'aluna hal kana nabikum dzikra lakum minha dzikran. Tapi itu Pak Tajangan. Itu sudah. Terus hatta tarawul jibala tajzula an amakiniha sudah.
Terus wa minha idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiri sa'ah. Sudah. Ampun. Wa minha la tadhabud dunya hatta yamur rajul halal qabri. Sudah. Wa minha la taqumu sa'ah hatta yatasafadun nasu tasafudul bahaim bituruq. Sudah. Sudah. Wa minha la tafna hadil ummah hatta yakumur rajul ilal mar'ati fayaftarisuha bitariq. Sudah. Wa minha la taqumu sa'ah hatta tujadu mar'atu. Sudah. Wa minha ma rawat Tabrani an Nabi Umar wa hatta tamarrun. Sudah. Wa minha la taqumu sa'ah hatta tatanaqul qulub wa takhtaliful aqawil. Sudah. Mbon niku? Sudah. Oh, berarti hilang. Apa hilang? Kita buka terus hilang. Hilang itu. Hilang. Hilang nih tadi. Pun anu mawon, sing ngene kula enten niki wa min halata kumusa'atu hatta takhruja sab'una kadzaban. Qultu wa ma ayatuhum qala ya'tunakum bisunnatin lam takunu 'alaiha. Nggih. Nggih, yataghayyaruna biha sunnatakum fa idza ra'aitumuhum fajtanibuhum. Rawahul Bukhari an Abdullah bin Umar an Abdullah bin Amr bin As. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtigha'an mardatillah wa li syafa'ati Rasulillah wa li husuli jami'i maqasidin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha iku setengah sangking amaratik tirabis sa'ah, tanda-tanda kiamat. La takumu ora tumeka, tidak terjadi apa as-sa'atu kiamat hatta takhruja, sehingga metu sapa sab'una 70 apane kadzaban wong kang akeh gorohe. Kultu takon sapa ingsun wama iku apa ayatuhum utawi tandane sab'una kadzaban. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ya'tunakum teka sapa sab'una kadzaban bisunnatin kelawan nggawa tradisi lam takunu kang ora ana sira kabeh iku alaiha ing atase sunnah. Yughayyiruna ngowahi merubah sapa sab'una biha kelawan sunnah sunnatakum ing sunnah sira kabeh. Wa idza ra'aitumuhum nalika ningali sira kabeh ing sab'una kadzaban wajtanibuhum mongko ngedohono sira kabeh ing kadzaban. Rawahul Bukhari an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Niki napa kaitan dengan tanda kiamat? Rasul menjelaskan ini hadis seperti ini potensi untuk menjadi klaim ya. Misalnya kalau kita terjemahkan letterlet, kiamat itu tidak akan datang sampai munculnya para pendusta. Sab'una ini bisa jadi memang angka dalam arti ya itulah maknanya, tapi bisa jadi gambaran akan maraknya gitu ya. Jadi angka itu kadang-kadang diterjemahkan sebagaimana bunyi aslinya, yang kalau dalam bahasa usul namanya adalah qat'i gitu ya. Bagian dari ayat yang qat itu diantaranya adalah lafaz-lafaz yang menyebutkan angka. Tetapi bisa jadi kata sab'un itu bermakna marak gitu ya, bukan berarti angkanya 70 tapi marak, banyak sekali gitu. Karena kalau dipatok 70 tentu akan bias juga dalam menafsirkannya. Kenapa? 70 siapa saja, 1, 2, 70 kan banyak. Dan dalam tradisi lafaz Arab itu memang tidak jarang menggunakan angka sebagai ungkapan apa kalau bahasa kita tuh hiperbola ya, itu melebih-lebihkan. Misalnya ada tak talak ping sewu, ya, Pak Yomi mirun lek nalak dia.
Tapi itu gambaran dari betapa angka itu dimaknai sebagai satu yang bersifat masif gitu. Nah, sab'una kadzaban itu bisa jadi kalau kita maknai sebagai 70 ya 70 angka gitu ya, 70 pendusta atau maknya kita hoak, kita bohong gitu. Terus sahabat ada yang bertanya, apa tanda-tanda sab'una kadzaban tadi? Mereka datang dengan satu tradisi baru yang itu tidak dijumpai sebelum. Mereka mencoba merubah-rubah apa yang sudah menjadi tradisi agama. Ketika engkau jumpai mereka itu, maka tinggalkan. Nah, kata sunnah dalam konteks bahasa ini juga seringkali menjadi klaim. Misalnya, kita itu sering dituduh gitu ya, berpaling atau tidak menggunakan sunnah Nabi. Misalnya tidak berjenggot gitu ya, karena ya nggak tumbuh-tumbuh ini kan ya, tidak ada sunnahnya gitu. Kemudian tidak bergamis dan seterusnya dan seterusnya. Yang bagi kelompok tertentu itu dianggap sebagai sunnah. Sehingga ketika kita menggunakan perform dalam bentuk mungkin kain batik, sarung dan seterusnya, itu bisa jadi dianggap sebagai yukhalifu sunnataddin, membedoni apa yang menjadi sunnah atau tradisi agama. Maka penting untuk mendetailkan apa sih yang dimaksud dengan sunnah dan apa parameternya. Sehingga kemudian nanti akan bisa dipilah sunnah yang memang masuk kategori merubah agama atau sunnah yang itu sebatas bagian dari ekspresi agama karena lahir di Timur Tengah. Maka banyak teman-teman yang mengkaji tentang sunnah itu, sunnah ini kan lebih luas cakupannya ketimbang hadis ya, lebih luas. Maka kalau kembali ke dalam acuan teks yang awal itu misalnya man sanna sunnatan hasanatan, itu hadis Nabi kita, barang siapa yang punya tradisi baik gitu, berarti ada peluang kita boleh untuk menciptakan tradisi baik. Nah, yang penting tolak ukurnya, parameternya apa? Parameternya adalah standar keilmuan yang dari sana kemudian kita bisa menemukan adillatul ahkam atau dalil hukum dari apa yang menjadi tradisi kita. Gitu. Misalnya kalau bicara sunnah itu ada kitab bagus ya, namanya As-Sunnah Qabla Tadwin, itu tulisannya Ajat Al-Khatib itu. Itu bercerita bahwa betapa sunnah itu sangat luas di fase-fase awal Islam. Dan kita tahu kodifikasi hadis itu baru muncul sekitar tahun ke-100 Hijriah. Artinya satu abad itu apa yang disebut dengan sunnah dan hadis itu menjadi sesuatu yang bersifat kultural sekali gitu. Diamalkan secara masif dari generasi ke generasi, dituturkan secara verbal dari orang per orang dan gitu. Nah, masivitas itu punya potensi memunculkan peluang adanya tambahan-tambahan ucapan, tambahan penafsiran dan seterusnya. Apalagi kita tahu sunnah dalam fase ini ya berbahasa Arab. Orangnya juga berbahasa Arab. Maka potensi terjadinya percampuran sangat tinggi. Disitulah kemudian jasa besar para muhaddisin yang menseleksi sunnah-sunnah itu hingga memunculkan hadis-hadis yang berkategori sahih, hasan, kemudian dhaif, bahkan maudhu, itu menjadi sangat penting. Karena dengan begitu kemudian kita bisa memverifikasi mana sesuatu yang memang itu sunnah atau hadis, mana yang bukan. Itu dari sisi kualitas. Yang kedua, dari sisi pemaknaan juga kita harus melibatkan misalnya pemahaman tentang adillatul ahkam versi usul fikih. Karena nanti kalau bicara hadis menurut ulama muhaddisin dengan usuli beda. Karena bagi muhaddisin yang terpenting adalah bagaimana hadis itu berkategori sahih atau tidak sahih, hasan atau tidak hasan. Mereka tidak membahas kontennya, isinya. Siapa yang bahas? Ulama-ulama usuli sebagai pengguna hadis. Maka bagi ulama usuli, hadis bisa, tetapi tidak selamanya kemudian diamalkan sebagaimana hadis. Ada pemaknaan secara kontekstual.
sama aja untuk mengukur satu hal itu sunnah atau bukan adalah dengan kerangka keilmuan, kerangka usul fikih dengan kalau dalam bahasa metodologi hukum. Nah, gitu. Kenapa itu dijadikan parameter? Karena itu menjadi standar yang bersifat universal dan netral. Sehingga kalau orang mengatakan misalnya kita ini melakukan kegiatan-kegiatan dalam konteks budaya itu nyalai sunnah apa enggak gitu ya, gitu nyalai sunnah apa enggak, karena nanti bisa jadi bagi kelompok sebelah itu nyalai sunnah, mengganti tradisi yang sudah ada diganti dengan ini. Misalnya kalau itu mau diplokkan betul ya sunnah Nabi itu makan ya kurma gitu. Kemudian hal-hal yang bersifat fisikal ya pakai jubah, pakai jubah. Itu kalau dalam makna sunnah yang umum gitu. Sehingga kalau kemudian kita tidak pakai jubah, apakah itu merubah sunnah? Kalau usul fikih bicara, ada sunnah yang itu wifqan li adillatil ahkam, ada sunnah yang memang relevan untuk dalil hukum, ada sunnah yang itu sebatas informasi saja. Maka yang relevan untuk dalil hukum itu apa? Sesuatu yang bersifat universal. Kalau lokalitas seperti kita punya jenggot, kemudian pakai baju gamis, kemudian makan kurma, ini sifatnya lokal saja, gitu, tidak universal. Maka ditarik yang universal. Apa yang itu? Nutup auratnya, gitu. Performnya yang bagus, gitu. Itu yang universal. Karena bisa jadi ketika dulu tradisinya itu pakai jenggot, itu ada proses counter budaya ya dengan tradisi Yahudi waktu itu. Yahudi itu kan pakai kumis melintang gitu ya. Dan Rasul memberikan satu penegasan, nah Islam jadinya pakai jenggot. Nah hari ini kan bergeser itu, geser. Sekarang orang tidak lagi bisa bedakan antara kumis dan jenggot untuk identitas agama. Orang Arab yang berjenggot juga hampir semua. Gitu. Yang pakai gamis ya semuanya, pekerja keras pun, pekerja kasar pun sana ya pakai gamis gitu ya. Karena itu kemestian budaya. Mohon saya dalam tanda kutip, mereka yang melakukan tindakan tidak terpuji pun ya pakai gamis. Karena itu ya baju mereka. Kalau jenengan lihat qasidah-qasidah Arab yang agak vulgar itu kan ya semua pakai gamis juga. Maka substansinya diambil, auratnya yang penting bukan pada performa. Nah ini pemaknaan sunnah gitu ya. Sunnah. Maka kata siapa itu saya lupa. Punya itu ada sunnah itu sebagai living reality gitu ya. Itu orang Australia, living reality. Sunnah sebagai realitas kehidupan Rasul. Bagaimana Rasul itu menangkap makna teks, makna wahyu, kemudian diaplikasikan dalam kehidupannya, dan itu dilaporkan, maka jadilah sunnah. Maka bahasanya kan kanan Nabi seperti ini, ya. Kaulan Nabi seperti ini, itu laporan terhadap apa yang dilihat sahabat dari pribadi, perilaku, tindakan, dan ucapan Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, sunnah itu ternyata juga tidak hanya berhenti pada Rasulullah. Ya, tadi saya sampaikan di dalam bahasan awal kita juga sudah sampaikan itu, bahwa sunnah itu bisa saja berasal dari generasi pasca Rasul. Siapa? Sahabat. Dan itu dijamin, digaransi oleh Kanjeng Nabi sebagai satu hal yang boleh, yang legal gitu ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Itu legalitas. Gitu. Kemudian berlanjut dengan tadi itu man sanna sunnatan hasanatan. Artinya bahwa segala hal yang baik itu bisa dinisbatkan, bisa diafiliasikan sebagai bagian dari konsep dan ajaran agama. Sepanjang batasnya satu, tidak mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, gitu ya, tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak mengharamkan sesuatu yang halal. Contoh yasinan itu bisa bermakna ajaran agama ya bisa, sunnah bisa jadi, gitu. Tapi yang pasti tidak wajib. Gitu. Baca Qurannya mungkin bisa pada dimensi wajib, tapi kalau yasinannya itu ya tidak. Maka harus dibedakan, amaliyah itu dilakukan karena faktor mustahab dianjurkan atau diwajibkan karena aspek kewajiban. Kan ini nanti penting teman-teman dan kita semuanya, kalau misalnya ada orang meninggal dunia, keluarganya pas-pasan tidak punya apa-apa, ngapa wajib yasinan gitu. Oh terus gak yasinan terus itu NU, bukan. Karena faktor yasinan itu adalah faktor yang sifatnya mustahab anjuran. Tentu di sana dihitung kemampuan dari si sahibul musibah.
Itu contoh. Tapi kemudian bergeser menjadi sebuah tradisi yang seolah-olah itu wajib gitu. Nggak ada bullying sosial kalau orang nggak yasinan. Wah, yasinan sa NU. Padahal bukan karena faktor itu gitu ya. Karena faktor mungkin macam-macam. Nah, yang agak parah kemudian terjadi pergeseran. Yasinannya wajib, Jumatannya enggak. Kan gitu. Kelingan, oh malam Jumat yasinan, tapi gak kelingan Jumat itu Jumatan. Itu kritik, autokritik kita. Itu. Jadi ini yang kita ambil substansi sunnah. Jadi bahwa kemudian Rasul menegaskan di antara tanda munculnya kiamat adalah masifnya berita-berita hoax yang itu sampai pada aspek merubah mindset keagamaan, merubah sisi ajaran keagamaan. Sahabat sekalian, wa minha iku setengah sangking amaratik kira bisa idza dzahara nalika katon apa alqaulu ucapan wa khuzina lan den kondangake apa al amalu amal wa tulifalan dadi rukun apa al sanu lesan waktalafat lan persulayan opo al qulubu ati wa qata'alan mutus sapa kullu di rahimin wong kang duweni sanak sedulur mutus rahimahu ing sanake di rahim wa inda dzalika nalika mengkono dzahara la'anahum mongko nglaknati ing nas sapa Allah Gusti Allah wa asamahum lan budekake metulikan sapa Allah ing nas wa a'ma lan membutakan sapa Allah absarahum ing peningalen nas Nah, hadis berikutnya ini memotret fenomena sosial berkaitan dengan tanda kiamat. Apa yang kemudian dijelaskan? Pertama, idza dhaharul qaul ya wa huzinal amal. Jadi antara ucapan dan amal tidak seimbang. Ngomongnya besar, kalau bahasa itu ya NATO. Ya, NATO itu apa itu? No action, talk only gitu ya. Kalau bahasa yang lain jargoni gitu, ngomongnya renek amal iblis itu. Itu zaharul qaul wa huzinal amal. Jadi ucapannya yang besar tetapi amalnya itu tidak muncul. Atau kalaupun toh muncul, huzina itu bisa berarti juga bahwa amal itu apa jenenge disembunyikan dalam arti apa huzina itu disembunyikan ya. Disembunyikan. Jadi ucapannya yang kemudian nggak tahu amalnya ini ada apa enggak. Kemudian waqlifatil alsan waqlifatil qulub. Lesannya tampak satu suara tapi hatinya berbeda. Di antara luar dan dalamnya tidak sama. Ini mungkin fenomena sosial yang barangkali bisa kita potret gitu. Jadi lesan dengan hati tidak pada satu frekuensi gitu. Biasanya ngomong iya ning atine mboten atau sebaliknya. Jadi tidak satu kata gitu. Kemudian ada fenomena lagi, orang sangat mudah untuk memutus tali silaturahim. Rahimin rahimahu. Maka kayak ini ya, misalnya hadis ini ya, kalau kita pakai sebagai cara untuk memaknai Idul Fitri misalnya, bahwa kita dengan silaturahim, kemudian mudik dan macam-macam, itu bingkai niatnya, saya yakin semuanya adalah dalam konteks silaturahim. Nah, kepada orang tua, saudara kepada saudaranya, gitu ya, yang mungkin dalam kurun waktu tertentu tidak ketemu. Yang itu kalau dibiarkan ya bisa hilang. Orang Jawa bilang kepaten obo. Maka tatkala kita mencoba untuk melakukan satu aktivitas mudik, itu kerangkanya adalah silaturahim. Maka itu bagian dari cara kita untuk mengamalkan satu perintah bahwa Rasul menegaskan perintah untuk silaturahim. Kalau dikembalikan kepada hadis yang atas tadi, kalau begitu mudik itu sunnah apa bukan? Gitu ya. Mudik sunnah apa bukan?
Kalau kita menggunakan parameter sunnah itu sebagai sesuatu yang ada pada zaman Nabi, ya mungkin tidak ketemu secara fisikali, nggak ketemu. Kenapa ya? Karena zaman Nabi itu persebaran umat belum seperti sekarang. Paling jauh mungkin ya sampai mana gitu ya. Jadi belum ada satu kebutuhan yang sifatnya masif seperti sekarang. Kita kan tidak bisa memungkiri bahwa filosofi dari masyarakat itu kan berkembang. Kalau dulu itu mungkin bahasa yang dimunculkan adalah mangan, gak mangan, yang penting kumpul gitu ya. Jadi kohesivitas atau kekompakan terjaga betul. Ya, kita melihat potret misalnya orang Jawa itu ya rumah ibunya, kemudian kanan kiri itu ya anak-anaknya gitu ya. Jadi masih kuat dan kental nuansa-nuansa mempertahankan sisi kumpulnya tadi. Meskipun direwangi tidak makan dalam arti ya tidak kaya. Nah, kemudian filosofi itu bergeser menjadi kumpul gak kumpul yang penting mangan. Kumpul gak kumpul yang penting mangan itu artinya ya sudah pada posisi yang terpenting adalah properti, kekayaan. Itu simbolisasi dari makan tadi. Meskipun pada saat yang sama secara fisik nggak bareng. Dan itu fakta hari ini. Misalnya teman-teman yang kuliah di Jogja, ya belum nggak belum ya rono gitu ya. Yang kemudian nanti mungkin ada yang dapat kerjaan jadi diplomat sampai kemana gitu ya. Yang di luar negeri, yang di mana-mana itu ya mau tidak mau mengalami fase ini. Dalam bingkai yang kedua inilah kemudian mudik itu menjadi salah satu yang sangat dinanti sebagai satu media di mana kita menyambungkan silaturahim yang barangkali selama kurun waktu tertentu itu ya sekedar via telepon, via via surat dan seterusnya. Ya, itu menjadi satu kesempatan untuk betul-betul ketemu secara fisik. Kalau kemudian itu dimaknai sebagai upaya merekatkan silaturahim, tentu dimensinya ada dimensi sunnah tadi. Oleh ganjaran ya boleh, boleh. Maka saya ingat itu tulisannya siapa itu Profesor Yujian gitu ya, yang ketika bicara tentang usul fikih versus hermeneutik itu mencontohkan tentang mudik gitu. Karena itu kebutuhan mendasar ya. Kata beliau, kata Prof. Nurholis Majid juga disebutkan di Amerika pun sebagai sebuah negara yang konon disebut budaya, itu kebutuhan psikologis berupa kumpul itu masih muncul, namanya Thanksgiving Day. Hampir sama dengan mudik itulah, di mana orang pada momen itu menjadwalkan, mengagendakan satu pertemuan dengan keluarganya masing-masing. Thanksgiving Day. Karena itu sunatullah. Nah, kata Prof. Yudian itu kalau ada orang mudik, niatnya silaturahim, kunjung orang tua, bagian birrul walidain, kok dilalah gitu ya. Dilalah tidak sampai rumah karena kecelakaan, maka matinya mati syahid. Gitu ya. Jadi itu pemaknaan yang bisa kita kembangkan dengan kerangka usul fikih tadi. Jadi intinya ya dirahim itu. Bahkan Allah itu mengancam gitu ya. Mengancam layadkhul jannah qati'ur rahim gitu. Tidak masuk surga mereka-mereka yang suka memutus tali silaturahim. Ini tentu makna sempitnya adalah memutus persaudaraan kandung. Kita punya kakak, punya adik, punya saudara, kemudian kita yang memutuskan mereka, nah, maka ancamannya tadi layadkhul jannah qati'ur rahim. Nah, sebaliknya reward yang diberikan kan jelas itu. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyum sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin jembar rezekinya, panjang berkah usianya, maka sambunglah tali silaturahim. Kan rewardnya jelas, kemudian punishment-nya jelas itu. Biasanya kalau ada reward dan punishment dalam satu konteks ajaran, itu menunjukkan pentingnya ajaran itu. Kalau dalam bahasa usul fikih, meskipun ini bukan ibadah mahdhah ya, itu bisa naik level menjadi sesuatu yang qat'i. Karena ada reward dan di saat yang sama ada punishment. Ya, kayak sholat itu kan qat'i. Ada rewardnya, ada punishment. Enggak begitu. Silaturahim itu rewardnya disampaikan bahkan di dunia itu. Ayub satalahu fi rizqihi gitu ya. Wa ayyum sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah.
Ini gambaran cara melihat satu konsep. Nah, menarik sebenarnya. Kenapa kok qatur rahim itu menjadi bagian dari amaratik saat, tanda kiamat? Karena ketika orang itu sudah pada level individualis yang sangat tinggi, maka dia tidak akan punya kepedulian dan kepekaan kepada siapa. Gambaran sederhananya adalah dengan saudaranya saja, dia tidak punya respect, tidak punya satu mungkin kenangan-kenangan indah gitu. Apalagi dengan orang lain. Kalau qatur rahim tentu yang menjadi efek negatifnya adalah ya tadi secara psikologis dia akan bersifat individualistik. Dan itu menjadi potensi atau ancaman besar bagi munculnya kiamat. Karena kiamat secara teori fisika itu sebenarnya kan terjadi pada saat benda langit itu berbenturan. Ketika orang sudah nggak punya kepedulian, kemudian hukum sosial sudah sangat renggang, tidak ada lagi keposliro gitu ya, lolo gue, tidak ada lagi, ya sudah orang pada posisi yang tidak saling menyapa, tidak saling memperhatikan yang lain, ya sudah berbuat semaunya. Rusak dunia ya saksir siri dewi kan. Hanya itu ya, eksploitasi ya. Yang penting yang menjadi ukuran adalah kekayaan, bukan sosial side ya, bukan sisi sosialnya. Maka misalnya kenapa perusahaan itu ada CSR misalnya ya, social responsibility itu kan bagian dari cara untuk menseimbangkan sisi yang sifatnya materialistik murni. Biar ada sisi kepeduliannya meskipun hanya 20% dan itu enggak semuanya terdistribusi dengan baik. Artinya secara konsep kita itu juga mengakui ada sisi sosial yang harus diperhatikan. Maka Islam dengan satu konsep dasarnya berupa silaturahim. Jangan sampai qatur rahim. Nah, kalau itu terjadi, fenomena yang disebutkan terjadi tadi, la'anahullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Akan mendapat laknat Gusti Allah. Laknat itu bukan berarti kemudian disulap dari waktu mboten nggih. Bisa jadi keberkahannya hilang, bisa jadi hatinya itu susah untuk mendapatkan ketenangan. Ya. Jadi laknat itu ya kadang-kadang zaman tuh sih. Kalau dulu laknat itu digambarkan secara fisik, paling kundang dikutuk jadi batu gitu. Kemudian tangkuban perahu itu siapa itu Sangkuriang gitu ya. Orang sekarang kan tanya fisik mana ada laknat itu, nyatanya ya batu dan gunung tangkuban perahu itu hanya mitos. Maka itu bisa kita dekati non fisik ya. Kegelisahan, kemudian ya apapun yang membuat kita tidak nyaman itu bisa jadi bagian dari turunnya laknat Allah kepada kita. Maka teman-teman yang masih punya orang tua itu kalau ada masalah apapun itu sebenarnya wali yang paling ampuh ya wong tuane dewe-dewe gitu. Itu yang paling ampuh itu. Yang paling ampuh kita. Kalau ada masalah itu kita tidak kemana-mana, orang tua itulah yang menjadi wali paling ampuh. Relevan yang tadi. Wa asammahum wa a'ma absarahum, ini gambaran dari betapa ketika pada posisi ini orang sudah susah diingatkan gitu. Ngomong angel gitu. Karena ya tertutup gitu. Jadi sudah ditutup matanya, ditutup telinganya gitu. Ya sudah selesai kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha iku setengah saking amaratik terapi saat. Idzan nasu nalikane para menungso iku azharu martelake sapa nas. Al ilma ing ilmu. Wa dayya'u lan ni'ake sapa nas. Al amala ing amal. Wa tahabbu lan asih-asian sapa nas, saling mengasihi ning bil alsani kelawan pira-pira lesan. Wa tabaghadu lan bendu-benduan sapa nas bil qulubi kelawan ati. Wa taqata'u lan mutus sapa nas bil arhami ing dalem sanak sedulur. La'anahum mongkong laknati ing nas sapa Allah Gusti Allah ing dzalika nalikane mengkono-mengkono azharu fa asamahu mongko budekake sapa Allah ing nas wa a'malan butaake sapa Allah absarahum ing peninggalin nas
Rawahu Ibnu Abi Dunya Anil Hasan radhiyallahu anhu. Niki memperjelas ya, mempertegas makna hadis yang di atas tadi. Di mana poin pertamanya adalah idzan nasu adharul ilma wa dayya'ul amal. Di barangkali yang juga harus kita garis bawahi gitu ya, bahwa fenomena orang memperlihatkan kepandaiannya tetapi tidak diikuti dengan amaliyah. Ini peringatan bagi kita yang oleh Allah mungkin dikasih sedikit ilmu, karena tidak semua hamba Allah dikasih ilmu. Tentu dari sisi husnudzon kita, perspektif yang baik kita, itu adalah anugerah buat kita. Sebab orang dengan ilmu bisa beramal, orang dengan ilmu bisa mendekati sisi keimanan secara dalil ya, secara aktual gitu. Tetapi di sisi lain orang yang punya ilmu itu dititipi tanggung jawab untuk al-amalu bi'ilmihim. Maka itu ada nadzuman itu, wa kullu man bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasa. Kalau ada orang punya ilmu tapi tidak beramal, ini ancamannya besok mendapatkan nopo jenenge siksaan itu qabla 'ubadil wasan, sebelum para penyembah berhala. Artinya ini warning keras buat kita semua, bahwa ilmu yang sudah Allah titipkan itu punya konsekuensi logis, punya tanggung jawab, ada hak di sana. Hak apa? Hak untuk diamalkan, hak untuk dilaksanakan, hak untuk diajarkan. Maka tanggung jawab orang pintar itu ada di sini. Gitu. Kalau gitu enak jadi orang bodoh gitu ya, gitu ya. Ada dalilnya lagi tuh. Wa kullu man fi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun. Orang kalau beramal tanpa ilmu, maka potensinya amalnya lebih banyak ditolak ketimbang diterima. Jadi memang susah kabeh, mboten susah. Itu membawa satu sudut pandang bahwa kewajiban golek ilmu itu satu hal, gitu ya. Pencapaian akan hasil akhir dari proses golek ilmu itu hal lain. Jadi dengan golek ilmu tok, senajan mungkin kita tidak mendapatkan seperti yang kita bayangkan, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Itu. Kalau dilalah kemudian Allah menitipkan ilmu pada kita dengan sababiah proses yang kita lakukan tadi, maka itu hal kedua. Artinya tidak terkait secara sababiah dengan hal pertama tadi. Maka punya konsekuensi. Apa konsekuensinya? Untuk diamalkan. Artinya gini, orang punya ilmu itu bukan pada posisi puncak. Puncaknya adalah al-amalu bi'ilmihi. Karena kalau dia memahami pencapaian ilmu sebagai hasil akhir, maka yang dikhawatirkan adalah tidak berlanjut kepada amaliyah. Gitu. Ya apa aku di kewajiban tak boleh ilmu lah kayak gitu. Terus pinter ki ya wis gitu ya. Ini yang salah itu. Jadi pencapaian ilmu itu bukan top goal-nya bukan itu, tapi top goal-nya adalah bagaimana ilmu yang dianugerahkan Allah itu mampu kita lanjutkan sebagai cara beramal dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Dan 3 tahapan ini semuanya punya nilai pahala kalau kita bisa mencermati dengan baik. Golek ngilmu nito niku ganjaran. Gitu ya. Kenapa? Karena itu perintah. Bahkan status yang bikin kita itu mendapatkan keistimewaan itu adalah status santri, status pelajar. Karena kata Rasulullah itu kan di antara yang dimudahkan jalan ke surga adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Orang yang menempuh satu proses pencarian ilmu. Maka saya tadi katakan, golek ilmu tok, prosesnya tok, ngajinya tok, tidak bicara hasil loh ya. Itu sudah satu tindakan amaliyah yang luar biasa tadi. Ini kita tidak bicara hasil. Lah kok dilalah duwe ilmu gitu ya, duwe ilmu. Maka ya itu kita yakini sebagai takdir baik Allah untuk kita. Karena Rasul juga menegaskan man
Man aradallahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka caranya dan cirinya adalah dia akan dipahamkan ilmu agama oleh Allah. Berarti kok dilalah kita dapat ilmu agama, kita husnudzon, oh Allah memberikan satu poin, kita menjadi orang beriman. Nah, yang ketiga lanjutannya adalah bahwa yang sudah didapatkan dari ilmu tadi itu bukan berhenti, tetapi diamalkan. Apa landasannya? Man amila bima alima, 'allamallahu ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan ajarkan apa yang dia belum tahu. Jadi 3 tahapan tadi itu, golek ilmu, posisi punya ilmu, dan mengamalkan ilmu, 3-tiganya adalah posisi yang mulia. Posisi yang mulia. Jangan berhenti. Golek ilmu ya terus. Ila yaumil qiyamah wong. Qiyamah dalam arti akal yakin ya. Wong itu memang proses itu. Persoalan kuliah, mondok itu kan media teknisnya gitu. Tapi substansinya tetap harus syar'i. Maka kita bareng-bareng ya dalam konteks ini semua orang itu santri sebenarnya. Dalam dimensinya masing-masing. Saya juga santri, ini kan juga santri sama gitu. Kemudian kok dilalah dikasih ilmu sama Allah rakyat tang sidik-sidik diamalke kan gitu. Jadi akan berbuah kebaikan-kebaikan di fase-fase selanjutnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka itu sama halnya kita menghambat, bukan menghambat ya, menunda gitu, kiamat biar nggak cepet-cepet gitu. Kasihan yang masih jomblo-jomblo itu merubah kiamat kan enggak. Nah, kok bandingannya sopo kan renek itu saat ini gitu. Tapi cirinya itu orang-orang yang menampakkan ilmunya tetapi lalai akan amaliyah, akan ilmunya tadi. Nah, yang kedua ini sama dengan tadi itu. Dia itu asih-asian ya, seneng, kayaknya bersepakat, serujuk gitu ya. Dalam konteks dan konsep, tetapi fil lisan. Di lisannya saja. Tapi watabaghadu fil qulub gitu ya. Padahal hatinya itu saling membenci, hatinya saling bertolak belakang. Nah, iso ya, hati dan lisan itu sama gitu. Ya, kalau kemudian kita ini mensepakati satu hal, itu sampai kepada sanubari kita. Belajar itu penting untuk bekal kita nanti di masyarakat. Nah, yang ketiga tadi sama, yang menjadi potensi munculnya kiamat adalah qat'ur rahim. Maka teman-teman hadir sekalian, ini kan alamat tanda gitu ya, ciri dari munculnya kiamat. Sedapat mungkin kita sebagai orang-orang yang oleh Allah dianugerahi kesempatan belajar, dititipi ilmu yang mungkin juga tidak banyak-banyak amat gitu, maka tugas selanjutnya adalah mengamalkan ilmu itu untuk bagaimana memperbaiki pribadi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Hal-hal yang bisa kita amalkan, yang belum ya kita upayakan. Karena ya tidak semua ilmu itu harus diamalkan secara instan. Semuanya. Ada ilmu yang memang ainiyah, ada yang kifaiyah. Kalau misalnya kita belum punya kewajiban haji ya, pengetahuan haji kita sebatas informasi saja. Tapi saat nanti jenengan berangkat haji itu menjadi sesuatu yang ainiyah, yang teks, yang instan di situ itu. Kalau teman-teman belum nikah, punya ilmu tentang rumah tangga ya itu sebatas informasi saja. Nanti akan menjadi satu yang bersifat praktik amaliyah saat sampean sudah punya pasangan. Dan nanti ketika punya pasangan itu akan menjumpai hal-hal yang mungkin tidak ada di dalam teks-teks buku dan kitab. Baik muamalahnya, muasyarahnya, dan macam-macam. Nah, saya ini kan kuliahnya kan hukum keluarga gitu ya. Jadi kadang-kadang ya unik gitu ya. Konsep-konsep dalam kitab, buku, itu kan konsep yang sifatnya normatif gitu. Tetapi praktik amaliyahnya itu akan sangat variatif gitu. Maka saya sering mengatakan rumah tangga itu ya sama seperti kita. Masing-masing punya komposisi, masing-masing punya regulasi tidak tertulis gitu ya. Tapi itu nyata meskipun tidak tertulis. Namanya living law ya, hukum yang hidup gitu. Baik dalam
relasi suami istri, anak dengan ayah, ibu anaknya, menantu dengan mertua, itu punya relasi. Meskipun demikian, ada pakem-pakem umum. Misalnya, kalau perempuan menghormati pada laki-laki, suaminya. Laki-laki kemudian menyayangi istrinya, ini pakem umum. Tapi aktualisasinya seperti apa, itu sangat tergantung kepada kearifan lokal rumah tangga gitu. Ada suami yang mungkin seneng ngasih surprise sama istrinya. Gitu. Niatnya sebagai bentuk upaya menyenangkan istrinya. Tapi anak bojone ya gak ngapean ya nek. Cuek juga ada. Itu tidak tertulis dalam teks dan buku gitu. Kalau bisa nanti tahabbu bil alsan ini juga tahabbu bil qulub. Jadi cinta dalam konteks ucapan verbal kita itu juga manifestasi dari cinta di dalam konteks hati kita. Itu termasuk pada pasangannya masing-masing. Maka kalau bahasanya orang-orang politik kan jangan ada dusta di antara kita. Itu kan sebenarnya kan gambaran dari itu. Apa yang disampaikan dalam lisannya sejalan dengan apa yang dirasakan dalam konteks bilang sepakat, artinya itu punya siasat baru. Itu berarti kan tahab bil alsan tapi tabaghatu bil qulub. Jadi kalau dari tapi itu ya langgamnya sudah berbeda dengan konteks rumah tangga yang saya sebut. Baik kawan sekalian, saya kira itu untuk pertemuan kita perdana pasca lebaran ini. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Satu harapan kita mudah-mudahan ikhtiar kita belajar ini ya minongko untuk tetap menjadikan kita sebagai orang yang di dalam salah katolikon yaltani sufi ya sehingga ilmu meskipun dengan cara yang mungkin sudah pada fase perkembangan IT hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dan semuanya mendapat ridhonya. Amin. Terima kasih. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.